wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwayati Ardila. Di sini saya akan membahas tentang materi sejarah hukum tata negara di Indonesia, sumber dan asas-asas hukum tata negara, negara, hukum dan demokrasi, serta konstitusi sebagai dasar negara. Sejarah hukum tata negara di Indonesia pasca kemerdekaan 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta pada tahun 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden pertama Indonesia adalah Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Sehari setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pertama kali oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, pada masa konstitusi RIS 1949, Indonesia sempat berubah menjadi negara federal setelah konferensi meja bundar. Dengan konstitusi RIS sebagai dasar hukum, sistem ini tidak cocok dengan semangat persatuan. Sehingga pada 1950 kembali ke negara kesatuan dengan UUD S 1950. Masa Orde Lama 1950 sampai dengan 1965 ditandai oleh ketidakstabilan politik dan pergantian kabinet karena sistem parlementer. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Soekarno kembali memberlakukan UUD 1945 dan menjalankan sistem demokrasi terpimpin di mana kekuasaan terpusat di tangan presiden. Nah, masa Orde Baru 1966 sampai 1998 ini di bawah kepemimpinan Soeharto. Jadi pemerintahan stabil secara politik dan ekonomi. Tetapi demokrasi dibatasi. Sistem presidensial dijalankan secara formalistik dengan dominasi eksekutif. Pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi ciri utama akhir masa ini hingga berakhir dengan krisis 1998. Era reformasi 1998 sampai dengan 2002, di mana setelah kejatuhan Soeharto, dilakukan 4 kali amandemen UUD 1945 yang memperkuat sistem demokrasi, memperjelas bagian kekuasaan, membatasi masa jabatan presiden, dan membentuk lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, pasca reformasi sampai sekarang, Indonesia menjalankan sistem presidensial yang demokratis, menerapkan check and balance, memperkuat lembaga negara, dan melakukan desentralisasi melalui otonomi daerah. Meski begitu, ada tantangan seperti politik pragmatis, lemahnya budaya hukum, dan konflik antar lembaga. Lalu ada sumber dan asas hukum tata negara. Sumber hukum dan tata negara dibagi menjadi 2, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah nilai-nilai yang menjadi dasar lahirnya hukum seperti Pancasila, hukum adat, dan nilai-nilai masyarakat. Sedangkan hukum formil bentuk hukum yang resmi dan tertulis seperti UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu ada asas-asas hukum tata negara, antara lain asas Pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, asas negara kesatuan, asas pembagian kekuasaan. Lalu ada pembahasan tentang negara hukum dan demokrasi. Sejarah negara hukum. Konsep negara hukum berasal dari istilah rule of law atau itu dalam bahasa Inggris, dan Reichsstaat itu dalam bahasa Jerman, yang berarti kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum agar tidak sewenang-wenang. Konsep Reichsstaat dan rule of law. Reichsstaat menekankan perlindungan hak dan warga negara melalui hukum dan pembagian kekuasaan. Sedangkan rule of law menekankan supremasi hukum dan kesetaraan di depan hukum. Lalu ada konsep sosialis, legalistik, dan Islamic law. Sosialis legalistik ini diterapkan di negara komunis seperti Uni Soviet,
menekankan peran negara dan keadilan sosial. Sedangkan Islamic law ini bersumber dari wahyu Allah atau syariah dan bertujuan mewujudkan keadilan serta moralitas umat manusia. Nah, sejarah hukum di Indonesia dimulai dari masa kerajaan prakolonial, kemudian dipengaruhi hukum Belanda dan Jepang pada masa kolonial, hingga masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi yang mengarah pada pembentukan sistem hukum nasional. Nah, sejarah demokrasi di Indonesia ini berkembang melalui beberapa tahap. Yang pertama, tahap revolusi pada 1945 sampai dengan 1950, lalu demokrasi liberal pada 1950 sampai dengan 1959, lalu demokrasi terpimpin pada 1959 sampai dengan 1965, lalu pada demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, masa transisi 98 sampai 99, masa reformasi 1999 sampai hingga sekarang. Lalu ada pembahasan tentang konstitusi sebagai dasar negara, pembahasan terakhir. Konstitusi adalah hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pembentukan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan negara. Menurut para ahli, Sri Soemantri dan Jimli Asiddik, konstitusi menjadi alat pembatas kekuasaan dan pelindungan hak rakyat. Sifat dan bentuk konstitusi: ada konstitusi tertulis dan ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi bisa bersifat kaku, rigid, jika sulit diubah, dan fleksibel jika mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sejarah konstitusi muncul dari upaya pembatasi kekuasaan raja atau konstitusilisme. Contoh awalnya adalah Magna Carta 1215 di Inggris. Prinsip dasar konstitusi modern adalah pemisahan kekuasaan atau trias politica. Di situ ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, fungsi konstitusi sendiri mengatur dan membatasi kekuasaan negara dan mengatur hubungan antar lembaga negara, melindungi hak warga negara, memberi legitimasi pemerintahan, menjadi simbol persatuan, serta sarana pengendalian dan pembaruan masyarakat. Nah, materi muatan konstitusi ini meliputi bentuk negara dan pemerintahan. Di situ ada sistem kekuasaan, hak asasi manusia, kewarganegaraan, dan mekanisme perubahan konstitusi. Lalu, kedudukan Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia. Pancasila dan pembukaan UUD 1945 menjadi dasar hukum yang abadi, tidak dapat diubah, dan menjadi sumber dari segala hukum. Setiap peraturan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, segitu saja materi yang saya bahas hari ini. Bidang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.